sekeluarga besar yang paling banyak madunya. Tak lupa para kesepuhan manajib, kesepuhan pertama yang sama hadir, para asatid, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Saum, siam, puasa bukan barang baru. Saya bilang barang lama. Jadi ibadah jadul. Kenapa? Karena yang pertama kali melakukannya manusia pertama lah, yaitu Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, sekaligus mengajarkan kepada kita yang namanya puasa itu ada motivasinya, dan motivasi orang dalam puasa itu berbeda. Ada yang puasa demi diet, ada yang puasa demi kecantikan juga ada yang puasa demi mau dioperasi juga ada. Itu motivasi masing-masing. Tapi motivasi yang paling hebat, starting pointnya paling hebat adalah kalau motivasinya adalah iman. Kalau udah motivasinya iman, berbeda judul. Kenapa? Yang wajib orang Islam, yang sah orang Islam. Jadi kalau orang Islam wajib puasa, maka orang Islam sah puasanya. Tapi ternyata yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman. Oh, udah jelas, berarti ini urusannya adalah iman. Ya. Mau panas, mau hujan, iman yang bicara. Ya kan? Mau apa? Sambil kerja, mau tidak kerja juga puasa jangan terus. Jadi nggak ada ibaratnya enakan lu rumah puasa nggak kerja, rumah puasa sambil kerja, nggak ada gitu kalau iman. Ya. Nah yang bicara adalah iman. Nah Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah kuldi bersama istrinya, jangan bilang ini kesalahan. Kalau ini kesalahan, kita ini kan sengaja sama Allah. Ya Allah bilang ini jahilun fil ardi khalifah. Aku mau jadikan di muka bumi khalifah. Kenapa Nabi Adam disimpan di surga? Memang rencana awalnya harus ada di bumi, fil ardi, bukan fil jannah. Jadi tiba-tiba makan buah uli emang segitu skenarionya Allah. Kalau nggak makan berarti nggak jadi di bumi. Mulai orang Cibulir saya orang mulai gang waru ketemu ngomong madu. Ya artinya supaya kita nggak salah sangka. Dia baru Adam nih orang yang di dunia, bukan untuk main di surga. Mulai yang mana ya? Bukti ini rencana Allah. Kalau dalam tuliskan rencana ya pasti terjadi. Bagaimanapun caranya pasti terjadi. Ya. Nah, begitu makan buah khuldi tiba-tiba semua tubuh mereka berdua iswad dan aswad. Apa aswad deh? Black. Nah, nanti orang Sunda melihat tidak. Wadah teh, wadah black. Sunda ngomong, iya punya bahasa sorangan black. Nah, menghitam semuanya. Kaget Nabi Adam. Nanya, kenapa begini ya Allah? Itu dosa kalian. Kalian makan buah kuldi, dosanya menjalar, maka menghitam semua. Jadi itu akan terjadi pada anak cucumu nanti. Di mana mereka berbuat dosa, maka anggota tubuh yang dipakai berbuat dosanya akan hitam. Nangis Nabi Adam sendiri kepada Allah, entong Gusti, cukup kami berdua yang nanggung, anak cucu kami jangan gini ya Allah. Bayangkan namun tergitu itu Nabi Adam yang mudah balik-balik kepada kaimah. Abang pulang anak hidup. Itu biar di jalan. Kalau mau bulan puasa kanyawan bangsa pulang-pulang tapi nanti hidup nengkol kawarter. Nengkol kawarter sebulan. Ya artinya untung bapak kita, ibu kita memohon pada Allah nggak begitu. Jadi kita misalnya nggak ketahuan. Ya kalau di sini kalau bawa dosa mau kanyawan, kalau bawa dosa ya mau kanyawan, tapi diganti oleh Allah.
Kalla bal rona ala qulubihim. Yang hitam bukan tubuhnya, yang hitam qulubihim. Ya, ya, jadi di mana anak Adam berbuat dosa maka di kolbunya ada nuqtatun sauda. Ya, nuqtatun itu kan titik. Ya, noda. Nah, dulu ada zaman dulu noda hitam saya filmnya. Nah, titik demi titik ibaratnya kayak cetik. Orang sudah bilang kan, mau kena basa-basa cara dipoek lama-lama cetian deh. Cetian dari nabodas. Mulailah jadi sama hati kita juga sama. Tadinya bersih, bikin dosa terus akhirnya iswad menghitam. Balkosan bulu kan gitu. Kalau hitam ya udah mengeras hati. Maka kita belajar zikir semata-mata menghancurkan kekerasan hati kita. Yang kedua, membersihkan hati kita. Innal kulli shay'in siqalatan wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih dosa di hati cuma satu, yaitu dzikrullah. Zikir yang mana? Zikir yang digurukan. Kalau zikir biasa itu sekedar dapat pahala. Kalau zikir yang digurukan betul-betul untuk membersih hati, ya. Tapi balik lagi, yang tentang dari talqin udah tiap kali zikir masa udah bersih hatinya, tetap nggak jaminan, nggak ada yang tahu. Kotor nggak tahu, kita ya bersih juga nggak ketahuan juga. Nah pasti teruskan berzikir itu. Nah lalu ya Allah pengen utuh lagi seperti semula, boleh kata Allah, puasa. Jadi puasa Nabi Adam motivasinya ingin kembali tubuhnya seperti semula. Berapa hari? Sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali. Kayak ibu-ibu dia merah di kali mayar lah. Cicil saya oke panggil nasinya akhirnya disuruh puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah kalau kita sekarang ya. Disebutlah akhirnya ayyamil bid, ya, puasa hari putih. Kan lawannya tadi kan menghitam. Hitam lawannya putih, aswad lawannya abyad. Akhirnya puasa kembalilah akhirnya seperti kita hasilnya. Ya. Bervariasi kulit-kulitnya. Ini hasil puasanya Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa alaihissalam. Bayangkan kalau enggak sawarma gitu kalau menarik-narik aja. Kan minimal lain namanya di Cina Jawa yang di Eropa beda. Eropa yang Papua beda, ya kan? Gara-gara puasa hasilnya beraneka ragam. Coba lo mengetahui sarwa. Mana orang mana? Ruang ada. Untung ya. Jadi sejak Nabi Adam udah ada puasa. Puasanya udah ada. Terus ke nabi-nabi setelahnya juga ada puasa. Mana buktinya? Quran yang bilang tadi. Sama kutiba ala ladina min qablikum ay minan nabiyyin wa ummatihim. Artinya nabi-nabi dan umat mereka. Kalau Nabi Adam udah puasa berarti ke bawahnya juga puasa. Tapi Ramadan tidak ada sebelumnya. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ini a'taitu ummata Muhammadin nuraini likai la yadurrahum zulmatani." Hai Musa, aku berikan kepada umat Muhammad 2 cahaya, nurain, nurun 1. Nurain 2, berarti 2 cahaya. Aku kasih 2 cahaya kepada umat Muhammad supaya tidak mudarat bagi mereka, tidak berbahaya bagi mereka, zulmatani 2 kegelapan. Ini gak aku kasih kepada umat sebelumnya. Kalau puasa tadi ada. Jangan agul kita puasa, Islam puasa. Nasrani kayak puasa. Yahudi ada puasa. Nah, semua pasti ada puasa. Komen sok tapak-tapak saya kaki gede. Ya kan? Pasti apa? Puasa, semua ada puasanya. Cuma kalau Ramadan
aroni ya Rabb, kata Nabi Musa. Apa dua cahaya tersebut ya Allah? Apa kata Allah? Nurul Ramadan wa nurul Quran. Dua cahaya tersebut yang aku gak berikan pada umat yang lain, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kalau kita tahu Quran diturunkan di bulan Ramadan sampai ada istilah nuzulul Quran. Dua kali turun Pak prosesnya. Serba dua kan, zikir dua ya. Ternyata Quran juga dua kali turun. Yang satu jumlatan wahidatan, yang satu lagi tadrijan. Yang pertama adalah sekali gus dari alam lahud. Pernah ini Ustaz, lahudnya namun sih lahud. Lahudnya tahu ilah, nggak ilah tulisannya. Ilahun Tuhan kan. Jadi tinggal tiga dia lahud. Berarti alam apa? Alam Tuhan. Kalau alam Tuhan ditanya apapun, Tuhan aja jawabannya. Ditanya lu yang satu siapa Tuhanmu? Allah. Ini Allah, ini Allah. Semua Allah ngaku. Di sini di alam lahud. Karena di alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam mulki atau syahadat. Makanya disebut summa radadnahu asfala safili. Yang kami turunkan putarinya di lahud ruhnya. Diturunkan seperti dijeretkan. Kalau dijerat kan takut. Dia mah dijeretkan. Saya tahu dijeratnya lagi. Untuk kerabita sendiri. Jangan maghrib maksudnya. Jadi dijeratkan ke handap asfala safili. Tadinya yang ada di alam lahud, sekarang ada di alam mulki, alam musyahadah. Tadinya di sini nggak ada akal, nggak ada nafsu, begitu dia sampai alam syahadah, ruh kita di tubuh kita ada apa? Ada akal, ada nafsu. Supaya adil Allah dikasih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Udah dikasih, diilhamkan, dikasih potensi fujur, doraka, membangkang, takwa, patuh, nurut. Udah dikasih tuh potensinya. Makanya begitu mau manakib tadi mungkin ada yang alami. Hujan. Tangan keluar. Hujan tuh jadi mana jadi main hujan. Begitu organ tunggal juga sama. Kayak organ tunggal keluar lengan. Hujan apa gede. Kayak karena mana itu yang hari karena organ tunggal mah main. Kenapa? Udah ada di potensi kita. Makanya hadir, kita lagi perang tuh. Akal, nafsu lagi perang dengan potensi yang Allah berikan. Di alam lahud turun ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Jumlatan wahidatan. Dia sekab-kab dia turun sekali gus. Ini 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Gak ada perbedaan. Semua setuju 17 Ramadan. Tapi dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malak Jibril alaihi salam itu tadrijan berbeda-beda pendapatnya. Makanya banyak yang anti. Oh, dituna jangan nujul Quran. Beda-beda. Boro-boro nujul Quran, tadarus Quran yang disebut bid'ah ya nanti. Tadarus Quran disebut bid'ah. Kita bisa sekali ada tadarus kopingho. Kopingho mah kandalnya saya judulnya banyak. Punten. Nur Quran, Nur Ramadan dan Nur Quran itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ramadan itu istimewa. Guru mursyid juga istimewa. Orang masih berantem bedanya majelis zikir dengan majelis ilmu. Mursyid mantep lupa saya ayat dua nana. Majelis zikir bukan majelis ilmu. Majelis ilmu bukan majelis zikir. Lupa saya itu. Emang mursyid mantap dua nana. Saya kumpul di majelis manakib, ya di dua nana ayat. Amaliyah berarti majelis zikir, ilmiah berarti majelis ilmu. Mau apa saya atau Iwan mah? Hadir manakib terus dua nana. Sok pas saya mana masuk. Itu majelis zikir, ini majelis ilmu. Dua nana berdol tadi. Nah, di dia mah ayat. Jadi ada majelis zikir,
di dia ya majelis ilmu. Jadi ketika ada hadis keterangan majelis zikir, ayat di majelis manaqib. Ketika ada keterangan tentang majelis ilmu, ayat di majelis manaqib. Wadana saking bagirna guru mursyid. Kalau guru mursyid sudah bagir kos itu ayat kurang disapirakeun pemberiannya, sama kita dianggap sepele, kita yang salah. Ya, masih ada yang bilang cuma aksesoris segala macam tuh. Justru buat musik mah mintanya masya Allah, yang biasanya patonannya masya Allah. Kalau majelis manaqib cuma majelis zikir, maka hadis dalam bulan Ramadan man hadara majelis al-ilmi atau bagian dong. Karena Nabi nyebutnya majelis al-ilmi, man hadara majelis al-ilmi di Ramadan, barang siapa yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan. Berarti kita nggak bagian dong. Kalau ini majelis zikir, tapi ini dua-duanya. Siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadami ibadah sanatin. Allah tulis bagi dia setiap dampak telapak kakinya. Yang dekat Mang Abdul, di BNE di Mulia Harja tadi berapa dampak kira-kira? Naik motor ya? Ya lupa naik motor. Artinya apa? Setiap dampalna ditulis ku Allah ibadah sunnah 1 tahun. Salah karena. Ya. Kalau salah nama ada gede Pak. Oh, ada. Ya salah nama ada gede ya. Kalau dampal lebih kecil lagi. Ya Allah, setiap langkahnya udah alhamdulillah ya. Mau dampal ditulis ibadah sunnah 1 tahun. Wa kana ma'i tahtal arsy kata baginda Nabi, dan telah dia akan bersamaku di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita nggak bisa raih ini tanpa guru, karena dulu kita kebagian ya. Tuh kemarin di bangsa sekarang jurusan wahyu udah 2 majelis itu, udah 2 majelis kita hadir. Tahu berapa kalau ngitung ganjaran, orang tadi ajar ngitung ganjaran sih ya, kalau itu abahnya hadir. Orang sekarang ngitung ganjaran, Rasulullah sebenarnya marah, sekarang itu hadir, ya, karena dilatihnya apa? Dilatih, maksud tujuannya cuma Allah, ya, nggak dapat pahala dapat Allahnya maka hadir, ya, daripada dapat pahala nggak dapat Allah, ke surga masuk, nubukan aku ya, masuk ke surga tapi nubukan orang diundang ke istana presiden, begitu masuk ke sini kayak taman istana. Hanya kita minta nubukan, ucal, PM merenya, ya Allah. Nur Ramadan. Lalu bertanya Nabi Musa, apakah Musa wa mazulmatan ya Rabb? 2 kegelapan apa ya Allah? Kan tadi 2 cahaya untuk menerangi 2 kegelapan. Apa kata Allah? Faqala Allah Ta'ala zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. 2 kegelapan yang akan dialami oleh umat Muhammad adalah gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Kubur white, walaupun jangan pernah ya, jangan pernah kan? Tapi ningali itu di rumah pakai apa? Padung bahasa Padung di diamannya. Itu mah ketep. Padung. Itu ada yang dari Awi, ada yang dari Pakaian, masing-masing kebiasaan masing-masing. Terus tanah di tincakan gitu. Ventilasi kan. Ini nggak ada sama sekali segala macam ya Allah. Poe bisa, tapi bacaan, poe duluan. Ya, makanya begitu majelis manaqib ada namanya pembacaan Al-Quran. Tematik silakan, nggak tematik juga nggak apa-apa. Yang penting baca Al-Quran. Tematik artinya begitu bulan Ramadan yang dibaca Al-Baqarah ayat 183, ya kan? Nanti kalau mau haram baca lagi ayatnya. Mau itu juga nggak apa-apa, dan saking kaya biasa tiba-tiba baiknya di warung baca Al-Quran. Supaya buka-bukaan orang buka, nggak jadi masalah. Ya. Yang penting baca Al-Quran, bakal caan di kubur.
Makanya kalau kemarin anak-anak bilang tugas kamu nanti orang tua meninggal adalah as-sholatu alaiha. Kamu harus bisa nyolatin orang tua. Orang tua, kalau mandiin nggak usah juga nggak jadi masalah. Pak Amil bisa ngambek. Tugasan di tempat. Ngiringkan ya ngiring mandi kan, ya bisa mandi alhamdulillah. Ya. Memang sholat harus bisa nyolatin orang tua. Betapa banyak sekarang anak jadi durhaka karena nyolatin orang tuanya nggak bisa. Begitu meninggal batu nyolatin mana yuk, nyekolah batu bisa. Ini makan bisa, emang pengaruh. Sholat tuh ada ya, sholat tuh. Makanya wayang kudu bisa sholat jenazah, kudu bisa sholat. Kata Nabi itu bentuk birrul walidain. Kalau orang tua meninggal, bentuk bakti pada orang tua adalah nyolatin orang tua. Bukan nanti ada doain mah nanti, ini mah lagi meninggal nih, nyolatin dulu, nanti dari kubur baru doain. Kalau sampai ada anak nggak bisa nyolatin orang tua, berarti secara mafhum mukhalafah dia anak durhaka. Kecuali perempuan berarti. Ya kecuali perempuan kalau mau nyolatin boleh saja. Asal tahu timingnya, jangan pas banyak lagi. Potong laki-laki. Turun kuburan, turun laki-laki. Ini kadang-kadang semua sebab batur, nongol batur, lu turun ke kuburan, batur. Anak laki-laki itu cuma pakai baju hitam doang, kacamata hitam, sepatu hitam, payung hitam, pakai dahlia, payung hitam. Itu di mana ya tapi itunya mau turun hidung kami. Ibu itu yang punya. Kalau di sini mau hidung. Bisa doain mah tanya mahonnya. Ayo hidung nih. Yang pasti itu bukan dari kita. Yang berani yang bukan dari kita. Kita mah yang punyanya aja ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Kecuali pengajian di lembur-lembur tak biasa. Ibu-ibu mau sampai seragam Senin, seragam Selasa. Ada yang merah. Tuh. Pak, jadi kita Ramadan istimewa. Cahaya Ramadan kelak orang-orang kegelapan di hari kiamat. Ramadan dan Al-Quran akan jadi kegelapan. Jadi jangan mentang-mentang sudah ikhwan, sudah ditalkin, sudah jarang buka-buka Quran lagi. Dulu mah beres sholat ya kan baca Quran gitu ditalkin. Nah ini kan pas sholat nama diri. Tapi kan jangan sampai lupa doa namanya. Gimana boleh juga halus kene maksudnya jangan sampai Quran di rumah kita kos iya terus bertahun-tahun halus kene dibuka juga emak maut video gelap bukan debuan jangan sampai tetap baca ini mah. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zikir yang kita amalkan khusus muridnya para sahabat. Yuk dua-duanya. Ustaz, bulan Ramadan pengen hatam Quran boleh. Hatam Quran kalau bahasa nabinya namanya hal wal murtahal. Ya, kalau baca Quran doang namanya qiraatul Quran. Kalau Ramadan ada tadarus Quran, beda judul kan? Ya, baca Quran mau dari awal sampai akhir tamat itu namanya hal wal murtahal, disebut afdalul amal. Nabi paling utama amal adalah hal wal murtahal. Qalu wa ma hal murtahal ya Rasulullah? Apa hal dan murtahal itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kalian baca Quran dari awal sampai akhir, itu namanya hal wal murtahal. Jangan sampai datang Ramadan prinsip kita salah. Padahal udah banyak nih yang dibaca kita sebelum Ramadan. Minimal sakit kan. Sederhana parantos sederhana aja. Sederhana parantosnya. Datang Ramadan. Kayak matam Quran balik deui.
di awal. Ternyata begitu Ramadan selesai kayak sakit. Terus kapan mau halal murtahal? Terusin aja yang kemarin udah segini, tinggal terusin kan? Terusin sampai matang dapat tuh amal yang namanya hal wal murtahal. Lanjutin lagi, nggak ada keharusan hatam di bulan Ramadan, nggak ada. Tidak ada, mau hatam kapan saja boleh. Cuma memang di Ramadan ada semangat. Wabil khusus yang disebut tadarus Al-Quran. Tadarus mah buta kaki sorangan malah tadarus. Untuk santri mah kalau darosa ya terusuk sorangan. Tapi kalau tadarosa ya tadarusan. Cek santri mah wabina uhu lil musyarakah bainal isnain fa'aksaro. Binanya pemakaian tadarosa ya tadarusan itu mah antara dua kurang atau langkung. Lebih dua. Jadi tadarus Quran mah minimal duaan. Namun sorangan lain tadarus, maca Quran we tama. Iya sendirian baca Quran we, jangan sampai nanti mak maneh mana tuh mak di kamar sorangan tadarus tuh sorangan tapi tadarus. Salah. Nah, tuh mak di kamar sorangan termaus Quran, ternaji lah minimal gitu ya. Ternaji Pak, pas kalau gitu. Tapi kalau tadarus terkaji ya budak yang terkaji. Nah, tadarus mah kuduna duaan minimal mah. Tidak ampun di musola mah ya. Dari mana? Karena Nabi dan Malak Jibril duaan terus. Kan Malak Jibril biasanya turun lamun aya perintah, lamun nyandak wahyu. Ya tapi iya maksudnya nyandak wahyu cangkap. Kalau bawa perintah Allah, bawa wahyu yang baru malaikat Jibril itu turun. Kadang pernah kan Nabi nunggu ternyata Malak Jibril enggak turun. Sampai ibaratnya diingetin wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Muhammad jangan pernah kamu berkata bahwa aku pasti besok. Gara-gara mastiin besok turun ayatnya, besok turun jawabannya. Akhirnya ditegur oleh Allah, tahan Jibril, tahan terus. Akhirnya gelisah kanjeng Nabi. Mana nih keturun-turun? Mana keturun-turun? Begitu turun malah ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muncullah istilah insya Allah. Jadi insya Allah itu janji nyambungnya. Jangan sampai moal tapi insya Allah. Jangan sampai karena terlobat lah moal tapi insya Allah. Datang moal mana? Insya Allah. Datang. Ditanya, pulau itu datang. Pancing ini insya Allah kemarin. Datang nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Langsung jawab. Kalau enggak aja udah. Kalau emang ada niat datang baru bilang insya Allah. Kalau nggak ada niat bilangnya moal. Moal tapi insya Allah. Kayak jadi senjata pas tadinya. Pancing itu insya Allah. Salah. Ya, akhirnya Malak Jibril undur. Nah, khusus bulan Ramadan balik ke keistimewaan Ramadan. Ikhwan yang sudah istimewa di talqin zikir harusnya di bulan Ramadan tampil lebih istimewa. Ya. Apa? Tiap malam Jibril turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi selama Ramadan waktu sebulanan teh tiap malam bolak-balik Jibril. Ngapain tadarus Quran? Duaan tadarus Quran yang Nabi baca Jibril dengerin. Gantian sama namanya tadarus lain barengan, duaan barengan. Ibu yang bapak tadarus, ibu maca bapak maca, lain tadarus begitu mah. Gue itu mah. Ibu baca, bapak dengerin. Ya, bapak sare. Bapak sare. Bapak nggak boleh gantian. Istrinya yang baca, bapaknya dengerin. Pak, betulin kalau ibu salah, bu betulin kalau bapak salah. Jarang yang kayak gini sekarang. Elek bertipi. Apa yang ngerti canggih? Elek bertipi. Terus tarawih sama mengkuali kemana? Ije.
Dengan cinta. Sayang kita si Elsa lolos wae. Jangan hiji senang abang ini malah di sana dari golongan manehna. Mendidih di luar ibu saya tidak nonton. Alhasil, yuk. Artinya apa? Istimewa Ramadan. Al-Quran juga istimewa. Jangan sia-siakan ya, kesempatan ini di bulan Ramadan. Caranya gimana Ustaz? Ya, laksanakan aja udah biasa aja. Ya, tarawih biasa, nggak usah ribut tarawih tarawih cepat dan terus tarawih cepat masih rasanya emang benar dirasakan super cepat ayahnya. Terheboh akhirnya pas saya mendingan 8 atuh tapi lila daripada 20 tapi cepat. Aduh, ayo jadi iya ngadunannya. Bawa ke Madinah 40 rakaat di Madinah. Bawa ke Hadraul Maut 100 rakaat tiap malam tarawih. Ayo. Orang mah nisbu 100 hingga sehang. Baru setahun. Sekali. Mana mah ya sih 3 kali. Mana orang sholat 100 rakaat. Hah? Oh, mau tarawih enggak begini 100. Batur mah mudah-mudah keutamaan Ramadan pos gitu. Nah kalau kan 20 dah apa? Angkot kemana sih 20 juga apa? 20 nggak karena 20. Kayak kan angka 20. Ya Allah ya Rabbi. Udah terusum orang mah. Oh pulang mah nurunkan guru. Ayang barang yang guru nurunkan guru. Yang penting mah guru tarawih 20, witirna 3. Dan orang mah nurunkan guru. Witirna langsung mangga, arek pandiri ge mangga. Nang wadul kos bareto memang ditalkin. Bisa moal kek sekalian tahajud. Sombong bisa dikekeun. Juta hajud. Udah ngajian subuh. Akhirnya bisa ende tahajud ende. Bisa lu aja witir. Ana mau witir. Sekalian witir. Jam 4. Witir apa sahur? Tidur. Bangun jam 4 ya arek witir arek sahur. Sahur. Aduh, pasti sahur dulu. Gua mau ngarokok mangus, mau tinggal wajib pun kita kayak cibu, mau wajib. Akhirnya witir tosok itu, ya, tong ewan dia, ayo nombak ikhwan witirna langsung tong diomong, nomor 5 betul 20. Nah, tarawehna, tilu, witirna, angke 10 akhir Ramadan Bapak Ibu siap tambahan lagi dari mursyid. Kan? Yeah. Malam 21 udah mulai apa? Sholat sunat Lailatul Qadar supaya kita siap lagi dibimbing. Bukan nanti Lailatul Qadar biarin aja, biasa aja. Lailatul Qadar pasti kok terjadi di bulan Ramadan. Tapi kita udah diajarin dari dulu datang Rajab cuma nambah doang, datang Sa'ban cuma nambah doang. Yang lain biasa aja. Sama Ramadan. Ditambah nih masalah sunat Lailatul Qadar udah biasa aja. Kayak ibadahnya sama aja kita bangun malam tetap. Duha segala macam tetap. Udah biasa aja. Kemudian turun sorangan. Kayak mandi udah. Sampai ada yang ngendong di masjid 10 hari. Bawa apa? Suami istri bawa. Anak-anak mana? Titipkan kami toha. Jadi itu menang Lailatul Qadar sah. Mana yang ngendong di masjid 2-an. Kayak kan ada programnya 10 hari iktikaf. Hari anak itu pun kami tahu kalau enak amat. Kayak dari yang menang Lailatul Qadar mitohana menang pada oleh mana. Kita nggak diajarin gitu. Sama pengen biasa aja normal aja. Ibu di rumah, bapak juga kerja normal, nggak usah ninggalin rumah biasa aja kita. Tetap kita datangnya juga ke alam dunia, lain ke masjid. Lain kan masjid kondisinya masing-masing ya ada orang yang zikir jadi security di luar masjid tadi zikir tapi ada yang di dalam masjid kita zikir nyawa HP ada terus yang dapat yang zikir berarti justru dengan ditalkin zikir ngamalkan zikir di mana aja jadi apa saja
kita punya peluang dapat yang namanya Lailatul Qadar. Ibu sambil masak bisa dapat Lailatul Qadar. Paling Ustaz sengit lain boleh begitu. Sengit sudah dapat ibu damar sorangan sapanci. Wah, marah boleh. Punten itu. Justru zikir membuat kita lebih tenang dan berpeluang dapat Lailatul Qadar. Kau pikiran biasa aja. Mau keluar ningali kayak hujan, ayo gituan. Itu mah dulu. Ya, itu kita yang dulu. Kita yang dulu. Mau saya wayu pahala cai eureun teu. Saya cai macam tadi ini cai eureun. Kita yang dulu. Kita yang sekarang. Ya, jadi aku yang dulu bukan yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya, terus amalkan. Jika ini memang yang bikin kita istimewa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.